Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Kali ini kita akan belajar tentang H5P yang course presentation. Nah, course presentation ini apa? Yaitu semacam PPT, slide gitu ya. Tapi slide-nya ini bisa interaktif. Jadi siswa yang melihat slide-nya kita bisa kasih quiz, kita bisa kasih info gitu ya. Supaya siswanya itu bisa baca slide-slide yang kita beri itu dari awal sampai akhir. Gitu. Nah, saya kasih contohnya. Nah, contohnya ini slide tentang cloudberries ya, tentang buah. Nah, buah ini apa gitu ya. Ini informasinya diberi di sini. Nah, terus ketika untuk memastikan siswa ini sudah baca atau belum, selanjutnya kita beri apa itu quiz gitu. Apa warna dari cloudberries yang sudah ripe, yang sudah matang gitu ya. Contoh saya kasih jawaban contoh ini ya. Nah, ternyata betul gitu ya. Nah, terus apa gitu ya. Nah, terus eh, siswanya itu bisa pilih jawabannya sendiri begitu. Jadi interaktif. Kita bisa beri pertanyaan apapun, jenisnya juga macam-macam begitu. Nah, gimana caranya? Nah, Bapak Ibu kalau sudah punya presentasi di PPT mau dipindah ke H5P dan dikasih eh, apa itu pertanyaan seperti ini itu bisa. Caranya begini, pertama kita buka dulu LMS ppkpetra.sj.id. Saya sudah punya course di sini. Nah, nanti saya tambahkan contoh course interaktifnya itu di sini. Nah, turn editing on. Nah, terus add an activity. Nah, seperti video sebelumnya, pilih yang H5P interaktif content ya, bukan yang H5P biasa. Nah, di sini kita akan pilih yang course presentation. Video yang sebelumnya kan kita jelaskan tentang interaktif video, sekarang yang course presentation. Oke. Nah, di sini kita kasih judul. Contohnya misalkan saya guru bahasa Indonesia lah. Nah, saya mau ngajari reading, membaca untuk anak-anak SD gitu ya. Nah, contohnya misal tentang ini, membaca cerita rakyat Malin Kundang. Misalkan ya. Jadi saya pastikan siswanya itu membaca Malin Kundang cerita ini. Lalu setelah ini saya kasih pertanyaan-pertanyaan pelajaran bahasa Indonesia tentang itu. Nah, nah dari sini kita bisa kalau Bapak Ibu sudah punya slide sebelumnya, Bapak Ibu bisa screenshot slide-nya, slide PPT-nya itu, lalu klik image di sini. Nah, klik add. Nah, saya sudah punya gambarnya di sini. Terus klik done. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah punya PPT, PPT-nya bisa di screenshot. Nah, screenshotnya bisa dipindahkan ke sini. Nah, misalnya ini ya, ini slide yang pertama. Nah, terus untuk menambah slide, klik yang ini, klik plus di sini, add new slide. Nah, misalkan saya mau nambahkan background lagi deh, supaya nggak kosong gitu ya. Saya nambahkan background dan oke, ini gambar ini bisa jadi latar belakang untuk ceritanya nanti. Nah, terus saya mau nambahkan cerita Malin Kundangnya. Saya sudah catat di sini. Saya copy. Terus saya tambahkan teks. Saya, saya, saya paste teksnya di sini. Gitu. Nah, terus klik done. Nah, ini kan teksnya kan nabrak kan ya, nggak bisa terbaca gini ya. Nah, caranya itu kita edit lagi, opacity-nya ini dinaikkan, contohnya 50 lah. Nah, kan lebih lebih bisa terbaca gitu ya. Kalau kurang 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 terbaca lagi bisa diedit lagi, opacity-nya dinaikkan 80 misalkan. Nah, terus fontnya dibesarkan juga, misal 125. Sekarang kan bisa lebih terbaca gitu ya, gitu, bla 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 bla. Nah, terus nambah slide. Nah, kita bisa kasih pertanyaan, contohnya ini um, single choice set contohnya ya. uh, Judul pertanyaannya misalkan cerita
ini diambil dari sudut pandang keberapa. Nah, yang benar saya taruh di atas ini ya. First alternative is the correct one. Nah, berarti yang benar taruh sini, nanti diacak sama komputernya. Contoh sudut pandang ketiga. Terus kayak kasih sudut pandang pertama. Terus ini saya udah nggak punya pertanyaan lagi, saya remove pertanyaan berikutnya. Oke, oh ya, ini saya ganti title-nya ya. Sudut pandang cerita. Nah, terus kalau sudah, saya klik done. Nah, ini. Nanti di slide yang ketiga itu akan muncul pertanyaannya itu. Nanti siswa bisa milih sudut pandang pertama atau sudut pandang ketiga. Nah, terus kalau kita mau beri kasih pertanyaan lagi, bisa nambah lagi juga. Misalkan contoh true or false ya, true or false question. Nah, ini kita bisa coba-coba di sini ya. True or false question, misalkan apakah Malin Kundang adalah tokoh utamanya. Nah, gitu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, terus kalau sudah, klik done. Gitu. Nah, nanti siswa bisa interaktif. Jadi selain ngelihat slide seperti ini, nah terus nanti mereka juga bisa ngisi pertanyaan untuk memastikan apakah siswanya ini sudah baca dari awal sampai akhir belum gitu. Nah, ini cocok untuk hampir semua pelajaran ya, pelajaran teori, pelajaran matematika juga bisa diberi pertanyaan seperti ini begitu. Oke, sekian. Kalau sudah, diklik save and display. Nah, hasilnya nanti kalau sudah akan jadi seperti ini ya. Slide yang pertama, slide yang kedua, slide yang ketiga. Nah, ini ada kuisnya, contoh misal ini ya. Cerita ini dia menjadi sudut pandang keberapa, saya pilih yang ketiga. Nah, langsung betul. Apakah Malin Kundang atau tokoh utamanya? Contoh saya klik false ya. Ini salah ini. Kita cek. Oke, salah. Itu. Bisa diulang lagi. Apakah Malin Kundang atau tokoh utamanya? Saya klik true. Nah, baru betul. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya, di H5P ini ada banyak sekali jenis-jenis interaktif konten. Bapak Ibu bisa lihat di h5p.org di sini ya. Bisa klik example and downloads. Nah, nanti Bapak Ibu bisa pilih salah satu. Ini bisa dilihat contohnya find the words gini ya. Atau Bapak Ibu juga bisa membuat TTS. Mana ini TTS-nya? TTS, crossword seperti ini, bisa membuat arithmetic quiz gini ya. Jadi belajar itu tidak hanya satu arah, tapi juga bisa dua arah. Jadi siswanya juga bisa berinteraksi dengan kita gitu ya. Begitu.